Oke, baik. Kita mulai dengan modul 1. Pertanyaan pertama, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang diciptakan mau mengaktualisasikan diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Ya, jadi kita lihat di sini kata kuncinya adalah mampu mengaktualisasikan diri. Sehingga jawaban yang tepat adalah humanistik. Nomor 2, menurut Branner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari baik. Jadi kita lihat di sini kata kuncinya adalah visualisasi verbal, ya, objek-objek, gambar, ya. Jadi yang pilihan jawaban yang tepat adalah ikonik, ya. Nomor 3, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Baik, jadi kita lihat konstruksi heuristik sibernetik. Kita lihat kata kuncinya adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi jawabannya adalah konstruktivistik, ya. Nomor 4, pernyataan berikutnya menjelaskan makna istilah kognitif. Jadi kognitif, kata kuncinya adalah kognitif. Mari kita lihat di sini ada beberapa pilihan jawaban. Ada istilah kognitif. Jawabannya yang tepat adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, D. Nomor 5, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon, merupakan teori belajar kognitivistik, rekonstruktivistik, behavioristik, humanistik, konstruktivistik. Jawaban yang kata kuncinya adalah stimulus dan respon. Ini jawaban yang benar adalah behavioristik, C. Nomor 6, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami, mampu membuat, mampu mengalami, mampu memecahkan masalah, mampu memahami permasalahan. Baik, kita lihat kata kuncinya adalah konseptualisasi. Jadi harus memiliki konsep, sehingga jawaban yang benar adalah D. Mampu memecahkan masalah, ya, karena kata kuncinya adalah konseptualisasi. Jawaban yang benar adalah D. Mampu memecahkan masalah. Nomor 7, kita pindah ke nomor 2. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, etnik, status sosial, kultural. Jadi sini kata kuncinya peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar, ya. Kata kuncinya kurang semangat. Dan sebagai guru harus memberikan motivasi, A. Nomor 8, guru A
ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster warna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pembelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan gaya belajar peserta didik, kultural peserta didik, gender, minat, etnik. Baik, kata kuncinya adalah pembelajaran menggunakan media, video, CD, poster, kata kuncinya itu. Jadi jawaban yang benar adalah sesuai dengan minat. D, minat peserta didik. Nomor 9, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasik. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar, guru perlu menggunakan modul PowerPoint, menggunakan audio, video, cobaan menggunakan program audio dan modul, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. Baik, kata kuncinya adalah visual, auditory, dan kinestik. Jawaban yang benar adalah menggunakan media audio, video, dan percobaan. B, nomor 10, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama gender, status sosial, etnik, kultural, minat. Kata kuncinya adalah menyanyi sesuai dengan daerah asal peserta didik. Jawaban yang benar adalah kultural D. Nomor 11, pada saat proses pembelajaran taman kanak-kanak, terdidik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan mewarnai pola, menendang bola, tipak huruf, ketemunya aspek motorik Jadi B, menendang bola. Nomor 12, Pak Adi seorang guru SMP 10 ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar kondisi keluarga, ada yang kurang mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai guru di swasta. Namun Pak Adi memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adi memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama motivasi, struktur sosial, etnik, minat, kultural. Memperhatikan semua aspek dari kondisi keluarga, aspek kondisi latar belakang keluarga, kemampuan Jadi kata kuncinya itu, sehingga jawaban benar adalah status sosial. B, nomor 13, pada pendidikan abad 21 kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat kata kuncinya collaboration dapat mengkomunikasi ide gagasan efektif menggunakan media lisan tertulis maupun teknologi. Identitas, analisis, interpretasi dan evaluasi, bukti argumentasi, klaim, data secara luas melalui pengajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Kita lihat di
Di sini kata kuncinya adalah kompetensi collaboration. Baik, jawaban yang tepat adalah A, bekerja sama dalam sebuah kelompok. Nomor 14, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tinggi sebagai critical thinking, problem solving, creative thinking, transfer knowledge. Kata kuncinya adalah memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat di sini ada 3 aspek keterampilan tingkat tinggi sebagai transfer knowledge. Jadi kita lihat pada tabel ini ya. Memecahkan masalah yang muncul sehingga cocok adalah jawaban B, problem solving. Nomor 15, indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah indikator kunci. Jadi kata kuncinya adalah menghubungkan ya. Klasifikasi analisis menjelaskan, menguji hubungan ya. Baik, kita lihat tabel di sini. Kata kuncinya adalah menghubungkan. Di sini ada dimensi pengetahuan dan taksonomi Bloom ya. Kita lihat menghubungkan. Ini adalah ranah berpikir ya, menyangkut C1 sampai C6. Kemudian ini adalah dimensi pengetahuan. Kita lihat kata kuncinya adalah menghubungkan, terletak pada C4, menganalisis. Jawabannya adalah B. Nomor 16, manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa atau indikator pengayaan ya. Jadi letaknya di atas indikator kunci. Masih dengan soal seperti sebelumnya. Kita lihat di sini. Indikator pengayaan terhadap indikator kunci jadi mengevaluasi ya. Sehingga membandingkan ya. A. Nomor 17, salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah A. melakukan benang prosedur, B. membangun arti dari proses pembelajaran, memecah materi ke dalam bagian-bagian antar bagian, D. menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional.
Kata kuncinya adalah kognitif menganalisis. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 18, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah menyebutkan, menelaah, generalisasi, menjelaskan. Kata kuncinya adalah analisis, masih seperti soal sebelum. Kita lihat tabel yang di sini. Jadi jawaban benar adalah B, menelaah. Nomor 19, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah. Jadi strategi guru, kata kuncinya peserta didik belum siap. Bentuk kelompok, merubah perencanaan, tetap melakukan aktivitas, membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan datang. Jadi strategi yang untuk siswa yang belum siap ini agar dapat pikir tingkat tinggi adalah tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya, sehingga siswa yang terbiasa. Jawabannya adalah C. Nomor 20, untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi kata kuncinya adalah menuliskan kembali dengan kalimatnya sendiri, ya. Tes tulis, penilaian praktik, tes lisan, penilaian produk. Tuliskan kembali, jadi tes tertulis, ya. Nomor 21, manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? Jadi indikator yang sesuai di sini ada 5 hari tabel itu. Senin, Selasa, Rabu dikasih tanda tanya, ya. Di hari Rabu itu dikasih tanda tanya dan di situ ada indikatornya, ya. Bunyi indikatornya seperti apa? Kita lihat sajikan diagram data penjualan beras. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. Disajikan diagram penjualan sembako, siswa dapat menemukan banyak. Jadi kan dari lingkar dan diberi tanda ini, maka jawaban adalah B. Jadi beras siswa dapat menentukan banyaknya yang terjadi pada hari Rabu. Nomor 22, perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Kita lihat pada permasalahan soal ini. Karena HOTS, maka disajikan teks dengan pendudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan. Disajikan kelas tentang kependudukan. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Baik, jadi karena soal HOTS, maka pada pilihan jawaban, ya, harus disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jawabannya D. Nomor 23, perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pernyataan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas?
Baik, jadi ini soalnya bisa kita baca. Jadi kalau kita melihat di sini, apakah itu apakah dilakukan relawan? Mengapa siswa di Maros sekolah? Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah tersebut? Jika Anda seorang kepala desa, apa yang Anda lakukan? Jadi sesuai dengan cuplikan berita ini, maka yang paling tepat adalah jika Anda seorang kepala desa. Nomor jawabannya ada D, ya. Nomor 24, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pembelajaran rangsangan, mengajak peserta didik dan mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran adalah problem based discovery learning inquiry, problem based learning. Baik, kata kuncinya adalah rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, sampai pada pembuktian dan menarik kesimpulan. Jadi jawaban yang tepat adalah inquiry learning, C. Nomor 25, manakah soal yang memenuhi kriteria soal HOTS untuk stimulus berikut? Baik, kita lihat soal diberikan dalam bentuk gambar. Kita lihat di bawah ini bentuk soalnya atau bunyi soalnya, apakah peran burung elang, kemudian hewan apa yang ini, sirih dan bunga. Jadi yang paling tepat itu untuk, karena soalnya HOTS, maka jawaban yang tepat adalah D, ya. Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Itu karena bentuknya HOTS. Nomor 26, indikator penyebutan benda-benda yang ada di kelas. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi A, B, C, D. Jadi kita lihat pada tabel ada dimensi proses berpikir atau biasa disebut dengan taksonomi Bloom C1 sampai C6, kemudian ada dimensi pengetahuan, ada metakognisi, prosedural, konseptual, dan faktual. Jadi di sini ada ketemunya adalah dimensi pengetahuan. Jawaban tepat adalah posisi A. Nomor 27, penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi untuk sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari A. Assessment as learning, assessment for learning, assessment to learning, assessment of learning. Mari kita lihat pengertian. Dilakukan tiga pendekatan: assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran; assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran; dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Jadi kita lihat di sini kata kuncinya adalah proses pembelajaran, ya. Maka yang paling benar adalah kata kuncinya adalah proses pembelajaran, mendeteksi kesulitan belajar, ya, pada proses pembelajaran. Maka yang paling benar sesuai dengan pengertian pembelajaran ini adalah assessment as learning atau A. 8. Berikut merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali ini. Kalau ini sudah jelas, ya. Yang B, subjektif. Yang lain ini masuk semua, terbuka, sahih, adil. Jadi yang kecuali adalah subjektif, B. Nomor 29,
Beberapa siswa fokus memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, tiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa adalah pelaksanaan penilaian hasil, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan tambahan fasilitas, berikan waktu. Baik, jadi di sini sebagai guru untuk melihat siswa yang mempunyai IQ yang rendah, berikan soal yang ini yang sesuai sehingga jawaban adalah B, fasilitasi. Nomor 30, perhatikan aspek sikap berikut: 1. Tanggung jawab, 2. Kerjasama, 3. Menghargai, 4. Mandiri, 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi. Jadi kata kuncinya adalah kompetensi sikap dalam kegiatan diskusi. Baik, kalau yang dari diskusi itu adalah tanggung jawab, betul, kerjasama, betul, dan menghargai. Jawabannya adalah A, 1, 2, 3. Nomor 31, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah berikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Ibu Ani mengembangkan keterampilan berpikir divergen, konvergen, logis, vertikal. Jawabannya benar adalah A, divergen. Ya. Nomor 32, langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah, jadi langkah pertama untuk kategori perencanaan, ya, langkah pertama dalam perencanaan, maka yang paling tepat adalah A, menentukan sikap yang akan dikembangkan, ya, sesuai dengan soal A, ya. Nomor 33, di antara pernyataan berikut yang benar adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. C. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan guru. Penilaian diri, penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Baik, pernyataan yang benar di sini adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data oleh guru. Nomor 34, Pak Ahmad sedang melakukan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menulis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad merupakan langkah identifikasi masalah, memperkirakan penyebab, identifikasi kasus, memperkirakan tindakan. Jadi di sini kata kuncinya adalah diagnosis kesulitan belajar, ya. Baik, yang tepat adalah identifikasi masalah. Nomor 35, perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragam individual. Keragam individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi dan sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik, merancang strategi pembelajaran sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik, merancang pembelajaran sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik, merancang pembelajaran sesuai dengan keragaman proses belajar peserta didik.
Baik, di sini kita lihat kata kuncinya adalah faktor pembangunan, kematangan, dan lingkungan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan. Nomor 36, di kelas Burani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki kemampuan mengenali diri rendah, sosialisasi yang rendah, kemampuan komunikasi rendah, keterampilan sosial yang rendah. Kunci menyendiri, memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah keterampilan sosial yang rendah. Ya, keterampilan sosial yang rendah.